Mulai. Doa selesai. Baik. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, lingkungan sahabat kita, yang dimana subtema 1 itu adalah tentang manusia dan lingkungan. Dan tadi kan sudah Ibu beri instruksi di WA, bagaimana perasaan kamu hari ini? Ada yang menulis sedang gembira, ada yang menulis sedang tertawa, ada juga kamu yang mengirimkan sedang berbintang-bintang matanya, ya kan? Ada yang tertawa terbahak. Nah, ya berarti itulah perasaan kamu hari ini. Berarti Ibu simpulkan kamu semua senang untuk mengikuti pelajaran Ibu. Kita lanjut. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ada gambar apa? Gambar bagaimana perasaanmu hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini, ya kan? Kenapa, Bu? Tadi sudah kamu. Nah, baik. Ini tujuan pembelajaran kita. Betul. Berikan kedua yang pertama. Yang kedua, membuat manfaat air, manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Lalu nanti membuat refleksi ya. Lanjut ya. Nah, sekarang coba gambar. Lanjut, Bu. Apa, ayo? Mendirikan bendera. Mendirikan bendera, Bu. Mengibarkan bendera. Mengibarkan bendera ya? Oh, siapa itu yang mengibarkan bendera? Anak murid-murid sekolah. Murid-murid sekolah. Kira-kira menurut kalian bagaimana ekspresi wajah mereka? Ayo. Senang, Apalagi? Bu. Gembira. Nah, lalu? Iya. Kira-kira ketika kita berupacara itu salah satu kegiatan yang bisa mencerminkan kalau kita itu menghargai jasa-jasa siapa? Para pahlawan kita. Itu pelajaran kita yang lalu ya. Ini salah satu tindakan patriotisme. Lanjut lagi tuh gambarnya. Lanjut, Bu. Ayo, ini ada apa? Ini gambar apa? Ini budaya Indonesia. Tarian tradisional apa lagi? Tradisional. Baju-baju tradisional. Ada ada kuda kepang situ ya? Kuda kepang. Ada apa lagi? Ayo itu. Anak-anaknya sedang ngapain tuh? Bermain tradisional. Iya, permainan tradisional, lompat karung ya. Lalu ada apa lagi? Ada nggak di situ gambar batik? Ada, Lu. Di sampingnya ada gambar Ya, ada. Iya. Artinya apa? Bahwa pelajaran yang lalu yang sudah kita pelajari, kita mempunyai banyak sekali keanekaragaman budaya. Nah, coba kamu lihat gambar ini. Nah, lihat si ibunya. Sedang apa dia? Sedang mengambil air. Dari pancuran ya, pancuran pipa ya. Kamu baca nanti di buku kamu kalau ini tidak terlalu tampak ya gambarnya ya. Mengambil air, belum ada bantuan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah. Itu dia. Nah, dari situ ini bisa kamu lihat dari buku kamu ya. Dari tema 8 kan sudah ada bukunya ya, kamu dapat ya.
Bu. Iya, nanti kamu baca kembali. Nah, dari sini Ibu mau kasih soal sama kamu. Ini dia soalnya. Nah, lihat. Tuh, nah, dia soalnya. Isi tabel berikut di tulismu, foto di foto ya. Foto, lalu kirim ke grup WA kita ya. Nah, ini tabelnya. Ibu nilai juga bahasa kamu bagaimana. Kalau bahasa kamu bahasa yang tidak bagus, nanti Ibu kasih nilainya juga nilai yang kecil, yang rendah ya. Makanya pakailah bahasa yang bagus, tulisannya juga bagus. Ibu nilai tulisan kamu nanti. Sudah mengerti? Biar Ibu lanjut. Oke, Bu. Lanjut, Bu. Nah, ini ada video. Mau nonton video tidak? Mau. Nah, baik, ini dia videonya ya, Nak. Kita tonton videonya. Untuk bahan fotosintesis, urutkan mineral untuk dibawa ke seluruh bagian tubuh-tubuhan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Baik. Nah, videonya sudah Ibu beri. Nanti tugas kamu adalah ini dia. Nah, ini dia pertanyaannya, apa manfaat bagi manusia? Tapi kamu nggak perlu menuliskan soalnya. Kamu nggak perlu menuliskan soalnya ini. Kamu hanya perlu membuat jawabannya, tetapi dalam bentuk peta pikiran, gambar, atau infografis, ataupun komik. Nah, contohnya. Contoh nih. Contoh. Nah, kalau bentuk peta begini, lihat. Ada gambar air ini, airnya menyembur. Ini dia di sampingnya dalam bentuk gambar. Ini bentuk infografis. Bentuk komik. Tengok ini. Komik Ikan dan Kak Diko. Ini dia, ada percakapannya, ada ceritanya. Ya. Sekarang kamu menulis atau mengucapkan terima kasih. Terima kasih sama siapa, Bu? Sama siapa? Sama orang-orang yang telah membantumu dalam menyelesaikan tugasmu. Bisa itu gurumu, bisa temanmu, bisa orang tuamu, bisa kakak adik atau tetangga yang membantu tugasmu. Penilaiannya yaitu penilaian karakter kamu. Semakin kamu sopan santun, orang yang tutur katanya baik, tidak sembarangan dengan orang tua, itu merupakan nilai karakter kamu. Baik, ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir, kesimpulan dan refleksi diri. Ayo, kita simpulkan sama-sama ya, apa yang sudah kamu pelajari ya. Ayo. Dan ini apa yang sudah kamu pelajari dong? harus memahami apa yang kita pelajari agar apa yang kita pelajari itu semakin paham dan itu prestasi kita lebih lanjut. Baik, ya benar. Sebenarnya manfaat air. Ya benar. Ya, yang pertama tadi tentang apa, Nak? Tentang Membuat peristiwa yang terdapat dalam teks bacaan. Yang pertama kan tadi pelajaran kita itu, yaitu kita mengidentifikasi peristiwa apa dan perasaannya bagaimana yang ada dalam bacaan, ya kan? oh iya, Yang kedua, iya benar. Yang kedua, kita mempelajari tentang manfaat air. Manfaat air bagi manusia, bagi hewan dan tumbuhan. Nah, baik. Nah, yang terakhir, refleksi dengan refleksi diri ini akan Ibu kirimkan melalui WA. Nanti kamu seperti menjawab pertanyaan, tapi Ibu mau kamu menjawab dengan jujur. Apa pertanyaannya, Bu? Nanti akan ditanyakan, apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kamu?
Lalu sikap apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Di sini mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Ya, Bu, ya. Nah, Ibu stop ya, stop buat penampilannya ya. Sekarang Ibu kembali ke sini. Sampai di sini sudah paham ya? Oke, Bu. Ya, kita akhiri dulu pelajaran kita nak sebelum diikuti. Kita akhiri. Semoga kamu besok di lain hari kita meet kembali. Amin. Jangan putus asa, kerjakan tugasnya pelan-pelan, kerjakan juga semua tugas-tugasnya. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kita masing-masing. Doa dimulailah. Baik, pertemuan kali ya, pertemuan nanti ya Ibu jadwal sama kalian. Oke, dadah. Silakan. Dadah. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Yuni Arta Idayani Nainggolan. Saya CGP 104 dari Kabupaten Deli Serdang. Saya akan memberikan beberapa refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya perbuat di kelas saya, yaitu yang pertama, bagaimana perasaan saya pada waktu perencanaan dan pelaksanaan. Perasaan saya pada waktu perencanaan, saya merasa bisa tidak ya saya laksanakan ini, kira-kira nanti siswa mau mengikuti tidak ya. Nah, setelah saya laksanakan, ternyata pembelajaran yang sudah saya rancang dapat berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, banyak juga siswa yang antusias. Mereka mengatakan, "Bu, mana Bu? Bu, kapan Bu?" Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka merasa ingin tahu pembelajaran seperti apa yang saya perbuat. Lalu, "Bu, lain kali buat pembelajaran seperti itu ya Bu." Nah, perasaan-perasaan siswa seperti itu menurut saya yang membangun semangat saya untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga mengandung kompetensi sosial emosional. Nah, yang kedua, pembelajaran apa yang didapatkan dari aksi nyata yang telah saya buat. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan bahwa selama ini ternyata
banyak teknik-teknik yang sudah saya laksanakan tetapi saya belum tahu teorinya apa. Ternyata itu adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Sudah dilaksanakan dan semakin saya mempelajari ini, semakin saya mempraktekkan ke dalam kelas, itu menjadi semakin kaya untuk merancang pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang ketiga, perencanaan apa atau apa yang perlu diperbaiki. Nah, setelah saya laksanakan aksi nyata tersebut, saya merasa bahwa perlu saya memberikan perbaikan-perbaikan, baik itu dalam RPP saya, baik itu dalam pembelajaran saya, baik itu dalam emosi siswa yang harus bisa saya sesuaikan dalam waktu bersamaan, yaitu waktu di pembelajaran berlangsung. Nah, kira-kira apa perbedaan sesudah dengan sebelum saya melaksanakan ini? Banyak sekali perbedaannya, yaitu salah satunya adalah siswa yang sebelumnya saya tidak semangat belajar dengan ibu ini, ternyata saya terapkan seperti itu, mereka lagi menjadi lebih bersemangat lagi dan fokus serta bisa mengesampingkan gangguan-gangguan lain, gangguan-gangguan dari luar untuk melanjutkan pembelajaran dan juga dapat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Target pembelajarannya bagaimana? Target pembelajaran yang mau saya terapkan adalah pembelajaran yang tidak hanya melulu guru berceramah, bahkan dalam bermain pun, dalam beberapa teknik pun yang sifatnya memang tidak terlalu kaku, bisa membuat siswa semakin semangat belajar dan ada pembelajaran di dalamnya. Nah, bagaimana bisa berguna serta perbaikan apa yang akan diperbuat? Menurut saya sih itu sangat berguna untuk di masa mendatang. Kenapa? Karena siswa-siswa kita tanpa kita sadari juga dari rumah datang ke sekolah, mereka juga membawa beban-beban pikiran yang bisa membuat mereka menjadi kurang fokus dalam belajar. Oleh karena itu perlu perbaikan. Kalau kita tidak bisa memperbaiki dari rumah, dari keluarga, kita sebagai guru sebaiknya bisa memberikan pembelajaran yang bermakna, tetapi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi dan juga menerapkan pembelajaran sosial emosional untuk membuat siswa semakin aktif, untuk membuat siswa semakin fokus dan dia tidak merasa terbebani untuk belajar dan juga bersosialisasi dengan teman-temannya. Hal ini sangat diperlukan untuk kemajuan siswa. Semoga melalui aksi nyata ini juga guru-guru lain bisa ikut serta dan juga mengikuti teknik ini yang akan diterapkan di kelasnya. Sekian refleksi dari saya, semoga berguna dan juga menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lainnya. Salam guru penggerak.